dengan melihat formasi 3-5-1, Bung Joy, apakah Anda melihat bahwa ini Patrick Kluivert terlalu berani misalkan dengan memainkan hanya 3 back dalam arti bahwa kita ini pertandingan krusial, ataukah Anda melihat bahwa malam ini ya sudah dengan faktor ada keberuntungan kita main di kandang, kita jual beli serangan aja malam ini? Enggak, bukan soal terlalu berani atau tidak. Ya, 3-5-1 itu formasi baku yang banyak juga dipakai oleh tim-tim besar ya, sekarang. Memang kalau di Belanda kebanyakan 4-3-3. ya, Tapi 3-5-1 itu kan sebetulnya 3 center back itu coverage-nya itu ada di kanan dan kiri. Oleh sebab itu saya bilang kalau Kevin Dix ada di kanan, sementara siapa Verdong ada di kiri, saya rasa cukup aman karena ya. pemain ini mampu coverage itu di lini tengah dan lini belakang. Jadi kalau Indonesia kehilangan bola posisinya 5 back. Kalau Ya. mendapatkan bola posisinya 3 back. Jadi saya rasa intuisi bermain dengan 3 back itu sudah didapatkan, kan sering juga Sintayong memainkan 3 back. Jadi harusnya sih nggak jadi masalah. Apalagi kalau komunikasi antara Jai dengan Emil sudah sangat bagus. Kalau Jai dengan Rizky kan udah oke banget. Hübner masih kadang-kadang ada sedikit miss, tapi saya rasa dengan beberapa hari mereka sudah berkumpul lama juga, sudah bermain lama, nggak ada masalah lah dengan tiga back, karena formasi 3-5-1 itu formasi yang sangat ofensif, tetapi memang butuh intensitas yang sangat tinggi, dan yang paling Oke, menentukan adalah posisi 2 back sayap oke, itu. oke, Mas, sorry, saya sedikit koreksi, 3-5-1 atau 3-6-1? 361. 3-6-1 ya. Oke, siap. Iya, Oke, iya, iya, iya. Tiga Iya. oke, oke. 5-1-1 atau 3-5-2 Iya. bisa aja. Oke, oke. Ya, Mas, pokoknya ya, 3-5 di tengahnya, di depannya bisa berapa pun. oke, dengan menumpuk pemain di tengah, apakah memang nantinya seperti yang Anda jelaskan tadi, Patrick Kluivert akan lebih mengarahkan permainan di bola tengah, penguasaan di bola tengah, atau seperti apa? Sehingga mungkin saja oleh Romani di depan bisa lebih terbantu untuk ya suplai bola dengan ditinggal oleh si Marcelino Ferdinand dan juga Ragnar. Ya kalau 3-5-2 Ya, itu bukan 3-5-1 ya, kalau 3-5-2 atau 3-5-1-1 itu sebetulnya memang inti kekuatannya ada di lini tengah. ya, Jadi kalau kita lihat ketika Indonesia pakai 4-3-3 sekalipun, sebetulnya lini tengah Indonesia ini salah satu yang terbaik di grup C, ya. Intercept mereka sangat bagus, mereka juga dinamis sekali di lini tengah. ya, Transisinya juga bagus dari lini tengah. Oleh sebab itu saya selalu bilang kehadiran Joy Pelupesi ini merupakan missing link karena dia adalah pemain yang betul-betul punya visi bertahan yang sangat bagus. Jadi memang inti kekuatan Indonesia itu ada di lini tengah, ya. sepanjang pemain-pemain yang ada di sana, terutama kalau saya bilang Nathan atau siapapun yang ada di sana mau melakukan intercept cepat ya, ketika pemain lawan mendapatkan bola di sekitar lini tengah, mereka berani tackling yang clean ya, Ya. berani tackling, berani berebut bola, berani berkelahi lah kira-kira di lini tengah, supaya mereka tidak bisa berkembang, berhenti saja di lini tengah lawan itu. Dan Oke. ini yang paling bisa melakukannya adalah pemain-pemain yang ada di lini tengah, karena memang perimeter mereka ada di sana. Jadi memang inti kekuatan Indonesia ada di lini tengah. Kalau lini belakang sudah cukup kuat, apalagi Ya. kalau Emil dengan dalam debutnya sangat meyakinkan, ya saya rasa sih Indonesia sulit ditembus dari lini tengah dan belakang. Oke, saya ke Mas Haji. Mas Haji, bagaimana Anda melihat dengan formasi yang disampaikan oleh Bung Joy tadi? Apakah memang dengan analisa Anda, dengan struktur pemain, dengan pemain yang ya cukup dilatih oleh Patrick Kluivert ini bisa pada akhirnya memenangkanlah pertandingan malam ini? Ya, oke. Memang apa yang dikatakan oleh Bung Sanjoyo tadi sangat tepat, bahwa pemain-pemain ini adalah pemain-pemain mewah. Hampir antara pemain starting line up sama pemain yang ada di bench itu perbedaannya sangat tipis sekali. Artinya siapapun yang dipasang tentunya memiliki kualitas yang hampir sama. Kembali lagi kalau kita menyampaikan mengatakan bilang masalah formasi, di pertandingan terakhir tim ini menggunakan 1-3-4-2-1 ya. Ada pemain sayap itu kadang-kadang sering masuk ke tengah, main di bawah striker dengan harapan kedua bek kanan kiri bisa naik membantu serangan. Karena itu memang bek kiri dan bek kanan ketika menggunakan formasi 3 pemain di belakang ini diminta untuk aktif
Ya. baik overlapping, baik menyerang maupun bertahan gitu. Karena memang sudah menggunakan tiga pemain di belakang, di mana ketika menyerang bisa menggunakan tiga empat tiga. Ketika bertahan, yang jelas pasti menggunakan formasi 5 pemain belakang, 3 stopper dan 2 bek Ya. kiri dan bek kanan. Menjadi 1-5-4-1 seperti itu. Oke. Jadi menurut saya untuk pertandingan nanti malam, apapun formasinya tentunya sudah menjadi pemikiran dari head coach, kira-kira formasi apa yang tepat. Yang jelas ketika pertandingan terakhir dengan menggunakan formasi 1-3-4-2-1 ini bermain cukup bagus. Oke, sebagai mantan pemain timnas, bermain di kandang menurut Anda selalu bisa menguntungkan ketimbang main di tandang atau gimana? Ya, tentunya memang suatu kemenangan dalam suatu pertandingan sepak bola bukan hanya ditentukan main di kandang atau tandang, tetapi paling tidak main di home. Saya mendengar sudah 70.000 tiket sudah sold out. Tentunya ini menjadikan spirit buat pemain bagaimana bisa memenangkan pertandingan pada pertandingan malam nanti. Karena main di kandang, pemain tentunya lebih percaya diri, lebih semangat, lebih enjoy dengan dukungan masyarakat yang akan datang di stadion nanti. Nah, untuk itulah pertandingan ini tidak boleh disia-siakan. Harus tidak ada kata seri. Kalau kata ada nanti seri ataupun kalah, hampir tertutup peluang kita. Bukan berarti kita tidak percaya diri dengan Jepang, tetapi mungkin Bung Sanjoyo atau masyarakat Indonesia sudah tahu kualitasnya tim Jepang seperti apa. Jadi tidak ada kata lain, malam ini harus menang. Dan itu terbuka lebar kesempatan tersebut. Oke. Seperti itu, Bung. Tidak ada kata lain, malam ini harus menang. Bung Joy, Ya. kita bahas dalam waktu hampir 1 bulan ini persiapan yang dilakukan oleh timnas. Menurut Anda dengan persiapan yang begitu lama dilakukan oleh timnas, teknis maupun non teknis yang dilakukan baik di Bali maupun di Jakarta, sudah cukup untuk pada akhirnya membuat timnas pada malam hari ini bermain rileks, bermain enjoy untuk bisa mengalahkan Tiongkok? Ya, kalau kita bandingkan dengan persiapan ketika hendak melawan Australia, memang saat ini kan waktunya sangat baik ya. Ya. Mereka sempat berkumpul di Bali, meskipun kelengkapannya itu mungkin tidak sampai 1 bulan ya, mungkin hanya 3 minggu atau 2 minggu setengah lah gitu. Tapi overall sebetulnya memang dengan mereka berkumpul lebih cepat, lebih lama, bahkan sempat pindah TC dari Bali ke Jakarta, saya rasa itu adalah keuntungan yang luar biasa. Yang saya sayangkan hanya mereka tidak sempat mengadakan competitive matches pada ketika mereka berkumpul di TC. Di Bali. Ya, di Bali dan di Jakarta hanya sempat internal game ya. Saya nggak tahu, saya mau tanya ke Coach Aji, internal game itu apakah berapa persen mampu melihat keseluruhan penampilan performa pemain, terutama dari kesiapannya. Karena kalau dalam bayangan saya, internal match itu kan mereka sempat beberapa kali melakukan pertandingan tim A lawan tim B gitu ya, timnya dibagi 2, lalu kemudian, nah ini yang saya meragukan apakah itu cukup ya, karena kan tidak cukup kompetitif. Saya tidak melihat apakah kalau di luar negeri kan internal match itu kadang-kadang pemainnya sampai cedera juga, karena mereka betul-betul serius. Gitu. Serius ya. Nah, sangat serius. Nah, saya nggak tahu apakah apakah fenomena seperti itu ada juga di tim nasional, karena kan bagaimanapun suasananya bukan suasana kompetitif. Mungkin itu saja sih kekurangannya, tapi dari sisi waktu, dari sisi manajemen TC, saya rasa ini sudah jauh lebih bagus daripada ketika persiapan melawan Australia. Jadi harapannya sih semuanya jadi positif ya. Cuma satu kurangnya aja itu, nggak ada competitive matches. Katakanlah lawan siapa yang setara atau tingkatannya lebih sedikit daripada timnas, sehingga kemudian ada evaluasi yang bisa dilakukan oleh Kluivert dan kawan-kawan terhadap siapa yang akan mereka pasang sebagai starter, siapa yang ada di bench, siapa yang masuk DSP. Jadi rasanya itu saja sih kekurangannya, tapi overall sih tidak terlalu bermasalah menurut saya. Oke, Mas Aji, bagaimana menanggapi ini? Apakah memang biasanya internal match itu juga kompetitif dilakukan atau sebenarnya perlu juga nih kompetitif match dilakukan selama TC harusnya? Iya, kalau memang ini untuk timnas itu menurut saya meskipun hanya internal game, saya yakin pemain-pemain juga akan serius. Karena apa?
karena mereka juga ingin menghadapkan satu tempat di tim tersebut gitu loh. Mungkin ada pertimbangan dari tim pelatih, salah satunya ketika melakukan pertandingan seperti yang Bung Sanjoyo sampaikan, umpamanya melakukan friendly match dengan tim luar negeri, itu juga ada risikonya. Risikonya kalau tim kita mengalami kekalahan itu pun juga akan berakibat kepada mental tim yang nanti bisa sedikit down gitu loh. Jadi mungkin itu salah satu pertimbangan, tetapi dengan catatan ketika melakukan internal game pemain harus benar-benar 100%, harus benar-benar serius sehingga pelatih bisa melihat sejauh mana kesiapan tim ini untuk pertandingan melawan pertandingan yang benar-benar real ya, seperti pertandingan melawan Cina nanti. Jadi apa yang disampaikan Bung Sanjoyo tadi juga ada benarnya. Mungkin keseriusannya ketika internal game dengan friendly match dengan negara lain itu mungkin ada sedikit berbeda, tetapi kembali lagi ada dua permasalahan. Yang pertama, ditakutkan kalau seumpamanya terjadi kekalahan dengan tim kita akan mental akan sedikit bermasalah. Yang kedua, yang terpenting adalah ketika melakukan internal game pemain-pemain benar-benar 100%. Tapi menurut saya ketika internal game pasti pemain juga serius, meskipun sama-sama menjaga jangan sampai pemain ini cedera. Seperti itu, Bung. Oke. Masih banyak pembahasan terkait dengan timnas yang akan kita dialogkan dalam Sapa Indonesia Pagi ini, termasuk juga terkait dengan bagaimana kekuatan Tiongkok pada malam hari ini. Tapi sebelum kita bahas, saksikan jeda berikut.